sinar mentari di pagi hari, mendengar kicauan indah burung bernyanyi semerbak, ada bunga warna-warni tanami. Apa kabar semuanya? Baik ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Ya nih mic-nya satu kurangnya, panitia boleh buat Adifa. Tapi nggak apa-apa Adifa, sekarang mungkin untuk mengawali obrolan kita, aku mau tanya dulu nih sama Ibu Direktur IPSDH. Bu, tadi kan aku udah sempat singgung gitu ya, emisi gas rumah kaca. Itu sebenarnya apa sih? Mungkin di sini sih anak-anak mudanya pastinya canggih-canggih, pada pengetahuannya pada oke. Cuman boleh nggak sih dijelasin lagi sebenarnya apa sih emisi gas rumah kaca itu secara singkat? Oke Tasya, terima kasih ya. Ini forum anak muda ya. Jadi saya mau jelasin cara anak muda. Izin Bu Menteri. Jadi kalau kita itu sebetulnya tahu ya, matahari itu kan selalu memancarkan sinar ke bumi. Nah, sinar ke bumi. Nah, kalau kita semuanya akan ada 70% diserap oleh permukaan bumi, sisanya 30% itu dipantulkan kembali. Nah, ini dia akan ditahan oleh mungkin awan, uap air dan sebagainya. Nah, ini dia akan berada di atmosfer. Itu kalau kondisinya normal tidak ada masalah. Artinya kalau komposisi CO2, jadi gas rumah kaca itu kan ada CO2, ada aerosol, ada metana. Kalau komposisinya normal sebetulnya nggak apa-apa, bagus karena bumi menjadi hangat. Kalau tidak bumi akan terlalu panas untuk kita, kan gitu. Nah yang jadi masalah karena ada kegiatan manusia yang kadang-kadang berlebih, itu membuat lebih banyak CO2 terkonsentrasi di udara. Nah ini yang kadang-kadang membuat jadi tidak berimbang kan, karena tidak berimbang maka semakin kayak kalau kita berada di dalam rumah kaca itu loh, pengap panas. Nah ini karena yang harusnya dipantulkan kembali keluar tidak terpantul. Nah ini yang membuat efek rumah kaca yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kira-kira gitu ya gampangnya Tasya. Oke, jadi emisi gas rumah kaca ini yang bikin bumi ini semakin meningkat temperaturnya gitu ya Bu ya. Dan yang suka kita dengar ya di mana-mana gitu ya, perubahan iklim, climate change, climate crisis, itu salah satu penyebabnya adalah emisi gas rumah kaca ini. Nah terus kalau Indonesia's Volu Net Sink 2030 itu apa tuh Bu? Izin lagi saya menjelaskan dengan bahasa sederhana. Indonesia Volu Net Sink, Volu itu dari kata forest and other land use, hutan dan perubahan lahan. Sebetulnya dia adalah salah satu dari 5 sektor yang mempunyai pengaruh pada urusan perubahan iklim. Tapi kebetulan dari hasil penghitungan, IPCC dan sebagainya, dinyatakan bahwa dia adalah satu-satunya sektor yang bisa menyerap. Artinya kalau yang lain itu hanya memberikan emisi, menambah CO2 di dalam atmosfer sehingga terjadi gas rumah kaca, efek rumah kaca, sektor Volu ini bisa menyerap. Nah ini makanya ada kebijakan yang namanya Volu Net Sink 2030 oleh Ibu Menteri. Nah itu sudah ditekankan bahwa kita harus mengangkat ini. Artinya adalah kebijakan di mana harapannya sektor ini bisa menyerap, targetnya adalah bisa memberikan kontribusi minus. Minus itu artinya bahwa yang diemisikan dan yang diserap itu lebih banyak yang diserap. Jadinya lingkungan kita juga makin lestari, ya, gitu makin adem ya. Ya, CO2-nya nggak terlalu banyak di atmosfer. Kira-kira gitulah. Itu. Gimana teman-teman semuanya, terutama yang sobat hijau yang generasi muda udah paham sekarang ya kalau disebutkan Indonesia's Volu Net Sink 2030 itu apa gitu. Jadinya ini merupakan satu rangkaian kebijakan untuk memitigasi perubahan iklim dengan menyerap gas rumah kaca. Wah, kita harus dukung nih. Bisa nggak sih Bu? Kan itu kan kebijakan pemerintah. Betul, bisa. Kita rakjel gini bisa ikutan Bu? Bisa dong. Kan tadi kalau menyerap itu salah satunya dengan menanam. Terus ada satu lagi selain menyerap, mengurangi emisi yang ditimbulkan. Misalkan, jangankan kalau kebakaran itu banyak CO2 yang keluar. Jadi tolong kalau ini pada generasi muda pecinta alam yang lagi viral nih kayaknya nih mau dibahas nih. Jangan memicu api dimanapun. Ini salah satunya saja. Beri perhatian ya. Ini salah satu kan pengen kontribusi ya.
Betul. Nah, jangan memicu api, apalagi kalau piknik-piknik. Nah, tetap punya apa ya, rasa tanggung jawab dan awareness ya, kepedulian terhadap di mana kita berpijak ya. Di situ pula kita harus bisa memperhatikan apa yang kita lakukan, adabnya seperti apa. Baik Ibu, sekarang izin ya Bu, saya mau beralih dulu nih ke yang leaders kita hari ini yang udah hadir, karena kan untuk bisa memitigasi perubahan iklim, untuk bisa menurunkan gas rumah kaca ini, untuk menurunkan emisi, itu kan bukan cuma tanggung jawab pemerintah doang ya guys ya. Ini kan juga merupakan tanggung jawab kita semua. Tiap kita pastinya punya peran, apalagi anak muda sebagai agents of change gitu. Nah aku pertama mau ke founder and CEO Carbon Add-ons, Mas Naufal. Halo Mas Naufal. Aku sempat loh lihat podcastnya, podcast Generasi Muda Bicara Hutan dan Inovasi di YouTube-nya Kementerian LHK. Udah pada subscribe belum? Subscribe dong ya. Di-subscribe dong. Aku juga ada podcastnya di situ waktu itu. Jadi di-subscribe. Banyak tuh informasi menarik. Oke, keren banget waktu itu ngobrolin soal aplikasi plug-in carbon tracker. Nah, mungkin bisa dijelasin ya ke Sobat Hijau yang hadir hari ini. Carbon add-ons itu apa sih sebenarnya, how does it work gitu, dan gimana itu juga bisa berkontribusi untuk mengurangi emisi seperti yang mau kita bahas hari ini. Ya, singkatnya sih sebenarnya waktu bikin carbon add-ons tuh kita pengen bawa aksi iklim, aksi penurunan emisi karbon itu jadi lebih mudah. Jadi nggak hanya untuk level individu, tapi dari sisi level korporasi hingga institusi itu bisa berkontribusi juga untuk penurunan emisi karbon gitu Kak. Dan gimana caranya kita untuk membuat itu terjadi gitu ya. Jadi kita punya yang namanya Carbon Offset API yang dia bisa terintegrasi dengan sistem korporasi gitu ya. Sehingga kita bisa tahu tuh ketika API kita udah terintegrasi, kita bisa tahu tuh the whole emission dari satu perusahaan itu jadi sendiri. istilahnya menghitung jejak karbon ya. Betul, dari satu aktivitas perusahaan gitu ya. Dan nggak hanya tadi ya seperti aku bilang, nggak hanya dari sisi korporasi, tapi API kita tuh juga bisa dari korporasi itu bisa memberikan opsi untuk pengguna misalnya kayak e-commerce, retail untuk bisa berkontribusi juga untuk mengurangi emisi karbon dari satu transaksinya dia. Oke, jadi semacam kalau misalnya waktu belanja online gitu ya, ada saat ketika platform ini udah terintegrasi dengan API kita, nanti bakal ada fitur tambahan sebelum checkout pemesanan yang bisa di tap sama pengguna untuk tahu emisi karbon dari satu transaksi itu berapa, dan kira-kira untuk nurunin emisi karbon ini kita butuh dana berapa nih untuk financing climate projects. Oh gitu, jadinya dari satu transaksi. Siapa di sini yang suka belanja online nih? Iya, banyaknya ibu-ibu pada nggak mau ngaku deh Biasanya kalau dari belanja online itu pokoknya apapun aktivitas kita ya rata-rata menghasilkan emisi ya, kecuali kalau kita nanam gitu kan. Kalau kita belanja online dikirim pakai kurir, belum lagi produksi untuk satu barangnya itu dihitung tuh ya, berarti jejak karbonnya berapa, dan kemudian melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Mas Naufal ini bakalan dihitung juga berapa rupiah gitu ya? Berapa rupiah yang dibutuhkan untuk bisa meng-offset emisi tersebut. Keren kan? Jadi siapa aja bisa gitu kan berkontribusi, walaupun istilahnya udah agak guilty gitu kan. Aduh nih kita kayaknya nambah-nambahin emisi tapi bisa di-offset. Oke, keren banget nih Mas. Sekarang kita lanjut ya ke Adifa. Gimana Adifa hari ini kabarnya? Aku baik Kak. Aduh ini Gen Z banget gitu ya. Aku ngerasa tua abis gitu di sini. Adifa, sebenarnya kalau Gen Z itu concern terbesarnya apa sih terhadap lingkungan? Apa mungkin pencemaran ya, kan kita belakangan ini juga ngerasain tuh pencemaran udara atau apa sih? Boleh dikasih tahu nggak ke kita-kita ini yang udah sepuh? Silakan. Menurut aku kan ya, biggest concern Gen Z itu sih polusi udara ya, because kita kebanyakan Gen Z itu kan sukanya main di luar, jalan-jalan gitu, tapi akhir-akhir ini yang aku rasain itu udaranya jadi kurang bagus, terus panas banget gitu Kak. Oh jadi udah gak nyaman ya main di luar. Biasanya kalau di luar main apa, layangan atau apa? Cuma zaman aku. Kalau di luar jadinya kalau kamu mau jalan-jalan gitu, piknik gitu ya, jadi ngerasa gak nyaman ya. Iya. Tuh kan, jadinya
terdampak sih semuanya ya, termasuk anak aku juga jadi dia sukanya main kipas angin soalnya kepanasan mulu katanya gitu. Oke, terus kalau kamu sendiri kan anak muda zaman sekarang pastinya curiosity-nya tinggi gitu ya. Kalau untuk mau tahu soal pengetahuan lingkungan biasanya tuh dapat pelajaran di sekolah atau kamu juga suka browsing sendiri sih? Aku dapatnya sih dari sekolah ya, dan lebih tepatnya bukan pelajaran, cuman kayak project gitu. Oh menarik nih, Iya. projectnya kayak gimana tuh? Jadi sekolah aku tuh punya project namanya Project P5 Ekokasih. Nah, Project P5 Ekokasih itu mengajarkan untuk melestarikan lingkungan. Tahun ini kita fokusnya ke sungai. Nah, jadi yang kita lakukan di Project P5 Ekokasih itu kita membuat ide lalu melakukan aksi nyatanya, Kak. Keren banget, pokoknya siapa aja bisa berkontribusi, apalagi anak muda yang energinya masih banyak banget ya untuk bisa turut berkontribusi. Tepuk tangan dulu dong buat para pembicara kita. Oke, aku mau balik lagi nih ke Ibu Direktur. Bu, ini luar biasa banget ya semangat dari anak-anak muda Indonesia nih untuk mau gitu berkontribusi, untuk bisa do something for the environment, untuk bisa melakukan aksi nyata. Nah tapi sebenarnya dari KLHK sendiri ada nggak sih kesempatan yang diberikan gitu oleh KLHK ataupun mitra-mitranya gitu untuk bisa melibatkan anak muda untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ini? Oke, yang pertama memang melibatkan anak muda itu harus pakai cara ya. Karena kadang-kadang kalau tim yang ada di KLHK itu anak mudanya paling muda umur 20-an. Jadi nggak muda-muda banget kan gitu ya. Jadi kita harus ada semacam outreach cara untuk menggapai anak muda. Nah itu misalkan kemarin kita bikin ada youth innovation ya. Ini saya ketemu sama Noval nih karena itu. Kebetulan Noval pemenang pertama mengenai youth innovation ya. Betul. Nah waktu itu ini salah satunya seperti itu. Jadi kita mencoba menggali. Lalu bikin podcast. Nah ini saya ketemu sama Adifa juga pas podcast mengenai lingkungan hidup. Jadi banyak cara untuk kita bisa melibatkan. Tadi pagi saya juga dengar bahwa paling mudah untuk menggapai anak muda adalah melalui media sosial. Jadi saya itu untuk tim di direktorat kami itu saya pakai SK tim medsos. Jadi ada tim medsos itu banyak nih di sini nih, udah saya tugasi nanti. Pokoknya harus membuat kemana, termasuk yang di Ngonten, mana ya? ya ini semua harus ngonten. Karena apa? Untuk menjangkau anak muda harus dengan cara seperti itu. Kalau bikin pengarahan di dalam mungkin sedikit ya, tapi kalau kita dengan cara menggunakan media sosial, kemudian podcast, itu banyak dan kita mengundang bintang tamu anak-anak muda yang punya potensi. Nah itu tentu bisa menularkan kepada teman-temannya. Kira-kira seperti itu. Oke, keren banget tuh, emang udah harus kekinian juga ya Bu ya cara untuk menyampaikan sosialisasinya. Aku juga ngerasa banget sih dari dulu udah bekerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari aku umur tahun 2005 tuh aku umur 13 tahun. Adifa umur berapa? Aku Sekarang? belum lahir. Sekarang umur berapa? Aku 13. 13. Iya, dari seumur Adifa gini kan, ketika kayak kita mengedukasi generasi muda, diberikan kesempatan ya untuk belajar dan juga bertindak langsung buat lingkungan, maka efeknya sampai jangka panjang banget nih Bu, yang aku rasain juga ya. Dulu jadi duta lingkungan cilik, sekarang udah nggak cilik lagi kan, tapi tetap masih punya komitmen yang sama gitu buat lingkungan, karena dari kecil gitu istilahnya udah diajarin gitu kan soal lingkungan kita dan gimana kita bisa contribute. Oke, kita lanjut ya ke Mas Noval nih. Mas Noval, kalau carbon add-on itu sendiri inspirasinya tuh dari mana gitu? Kenapa akhirnya memilih untuk carbon counting dan juga offset gitu sebagai inovasi yang mau kamu atau isu yang mau kamu tackle gitu? Ya, kalau dulu sih kebetulan ideation-nya tuh datang dari COVID, Kak. Jadi dari waktu COVID itu kan kita lifestyle-nya berubah ya, dari mulai kita biasanya udah aktivitas seperti biasa tapi mulai beralih ke online, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan belanja gitu kan. Dan kita tahu kalau misalnya waktu COVID itu kan bahkan peningkatannya tuh bisa sampai 50% tuh waktu kita transaksi online. Yang sebelumnya tuh sekitar 50 juta, sekarang di 2022 lalu tuh 150 juta transaksi per bulan. Nah dari sanalah mulai muncul gitu lah, awal mulanya tuh
ke capture, oh ini problem tuh karena adanya sampah kemasan paketnya tuh yang banyak tuh di rumah. Iya ya kan? benar-benar. Aku juga langsung kerjaannya milah sampah, mulu Tuh udah kayak kan, kang iya. sampah di rumah tuh kita. Milah sampah, box dikumpulin, dikirim ke bank sampah gitu kan. Dan Dari pada situ ya? akhirnya pada waktu itu kebetulan aku kerja di sektor sustainability juga gitu kan, dan akhirnya coba tuh curious kayak ngitung emisi karbon secara moderate tuh, kayak misal kita tuh bisa ngasilin sekitar 3 juta kilogram CO2 emission hanya dari satu belanja online per bulan ini gitu, dan it's actually huge problem, tapi nggak banyak dari kita yang aware terkait hal itu gitu. Dan makin kesini ketika implementasi carbon net off jadi makin confirm bahwasanya itu emang benar-benar problem, dan kita tahu bahwasanya kalau kita sendiri untuk mencapai misalnya NDC ya, target NDC itu kan kita perlu kayak budget climate iklim, budget iklim gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang tuh gap untuk pembiayaan iklim sendiri itu kan semuanya di apa ya istilahnya kayak di back oleh APBN gitu. Tapi selama kita lihat di sini ternyata skema-skema financing dari melalui carbon offset ini pun juga bisa turut berkontribusi juga gitu. Jadi bisa jadi salah satu inovatif financing juga untuk kita, bahwasanya ternyata secara individu, secara korporasi pun juga bisa loh berkontribusi untuk penurunan emisi karbon gitu. Oke, jadi secara di level individu pun juga bisa berkontribusi untuk Tuh. financing the green economy gitu ya. Tuh. Untuk bisa mendanai upaya-upaya gitu ya untuk menurunkan emisi. Mau kepo nih Mas Noval, gimana sih caranya, atau ada nggak sih tips atau mungkin insight supaya ketika kita berbelanja online tuh lebih minim gitu carbon emissionnya, gimana caranya, atau ada nggak hal-hal yang mungkin harus dihindari gitu ketika kita belanja supaya kita nggak banyak-banyak mengeluarkan emisi? Wah ini menarik juga. Jadi kalau belanja online biasanya sih kalau bisa belinya di satu tempat aja gitu ya. Terus belinya bulk, jangan yang ya udah satu-satu, kita beli di tempat A, B, C Ini gitu kalau ya. aku mah bukan masalah emisinya juga, ongkirnya jadi lebih mahal ya betul. kan? Kalau Ini jadi- hemat ongkir. Kalau di satu tempat akan jadi lebih murah sebenarnya ya. Jadi kita harus pintar-pintar gitu untuk membeli merchantnya juga, produknya juga harus sustainable juga gitu ya. Dan packagingnya pun sekarang udah banyak pilihan-pilihannya pengganti plastik, ada honeycomb gitu ya, yang dia jadi pengganti bubble wrap, kemudian pakai kardus tuh sekarang udah ada yang corrugate gitu ya. Jadi bisa banget kita mulai untuk bisa bijak gitu ya untuk memilih brand mana sih yang emang mulai pledge gitu ya untuk menuju ke sustainability gitu. Itu mungkin bisa jadi pilihan juga gitu. Oke, menarik ya. Jadi mungkin kalau yang suka belanja online atau belanja in general ya, mungkin tadi sefruit tips nih dari Mas Noval. Dan kalau misalnya mau lihat yang emang terkurasi bisa banget di Carbonite On, karena ada Oh, ada beberapa ya? brand yang udah kerja sama kita Oh, tuh, bisa untuk dicek. offsetting juga gitu. Bisa dicek ya, bisa belanjanya lewat mana aja yang Betul. bisa menyediakan opsi ataupun pilihan kesempatan untuk kita bisa carbon offsetting. Kemudian dicek juga tuh apakah brand atau produk tersebut melakukan praktik-praktik yang sudah sustainable kah, dan mungkin cari juga tokonya yang lokal, yang deket gitu kan, Betul, supaya betul. ngirimnya nggak jauh-jauh banget. Dan kalau bisa satu kali trip aja gitu ya, langsung beli banyak supaya nggak boros emisi gitu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya aku mau nanya lagi nih sama Adifa. Adifa, kalau kamu apa sih kebiasaan ramah lingkungan yang udah kamu lakukan di kehidupan sehari-hari? Nah, ini biasanya aku tuh menerapkan 3R tuh Kak, reduce, reuse, and recycle. Kalau reduce biasanya aku reduce sampah plastik itu dengan kalau belanja aku bawa tas sendiri, sama kalau pergi-pergi aku bawa tumbler. Nah, kalau reuse itu kan biasanya kalau belanja itu kita mau pakai tas nggak Kak gitu, tapi harus bayar kan. Tapi menurut aku lebih mending bayar bayar tote bag gitu daripada pakai plastik sih Kak. Jadi reuse itu dengan memakai ulang tas tersebut untuk misalnya buat ngasih kado atau apa, atau buat belanja lagi gitu. Nah kalau recycle aku biasanya ada contohnya, aku misalnya di sekolah itu lagi 17 Agustusan atau bulan bahasa kan kita biasanya dekor kelas tuh Kak.
Nah, contohnya itu aku pas itu bikin plang untuk 17 Agustus Merdeka atau Mati itu dengan kardus yang gak dipakai. Dan pas aku nggak masuk, teman-teman aku keren banget, mereka bikin mini panjat pinang dengan botol plastik. Ih, coba Keren dibawa. Ya kan, pengen lihat. Iya. Keren. Jadi menggunakan kreativitas juga ya untuk Iya. bisa mengolah sampah, upscaling gitu ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi. Bu Menteri, angkat dia jadi duta lingkungan, Bu, ya. Udah cocok nih. Seenggaknya di lingkungan sekolah ya, kamu bisa jadi environmental leader gitu di sekolah untuk mencetuskan berbagai inisiatif lingkungan. Keren banget, tepuk tangan lagi dong buat para pembicara kita. Oke, satu nih pertanyaan, sebelum pertanyaan terakhir mungkin dari audiens ada kali ya yang mau nanya ya, kita boleh ya buka sesi Q&A. Silahkan, aku akan buka untuk 3 penanya dulu dan tenang, ada merchandise-nya, jadi ada hadiahnya, silahkan. Siapa dulu? Oke, boleh. Dari ibu yang di sebelah sana, panitia boleh tolong dioper mic-nya. Ya, silahkan. Selamat siang, izin Bu Menteri dan Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan nama saya Saras. Pertama saya sangat apresiasi ya kepada KLHK, ternyata melibatkan anak muda ini udah konsisten, mulai dari, ya beri tepuk tangan untuk KLHK. Mulai dari kita mungkin seumuran ya Mbak Tasya, mulai kita imut-imut sampai sekarang makin imut, ya kan? Jadi ternyata masih di sustain. Jadi bukan hanya tren, tapi sudah menjadi bagian integral budaya kita. Nah mungkin pertanyaan saya ada 2. Pertama untuk kepada Ibu Belinda, saya penasaran nih dalam hal pembangunan kehutanan berkelanjutan, sejauh mana generasi muda ini dapat berperan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan industri. Karena kita ketahui banyak ide nih, contohnya tadi dari Mas Naufal, bagaimana mereka sejauh mana dia dilibatkan untuk mempengaruhi kebijakan. Itu pertama. Yang kedua dalam hal terima kasih untuk Ade Zaira ya. Ini sangat langkah yang bagus di mana sudah mulai 3R. Cuman mungkin pertanyaan saya Bu, ada banyak mungkin segelintir, lumayan lah sekarang udah ada gerakan, kita udah mulai anak muda tuh waste sorting. Kita memilah bukan hanya plastik, botol tapi juga baterai. Nah permasalahan di lapangan nih Bu, izin ketika kita sudah memilah, nah dari kedinasan sendiri dicampur lagi seperti itu. Jadi sepertinya sebenarnya kalau kita waste sorting ini kan potensi sirkular ekonomi nih sangat tinggi, sangat memudahkan, terbentuk lagi mungkin kreasi-kreasi baru, itu sangat-sangat terbuka. Kita belajar dari negara-negara maju lainnya, mereka sudah menggunakan itu. Saya penasaran aja nih Bu, mungkin kira-kira untuk kebijakan ke depan, apakah memungkinkan untuk memfasilitasi setiap masyarakat gitu, mungkin dari hal yang kecil dulu, kemudian berkembang ke desa-desa, di pelosok-pelosok terutama, karena jangankan mungkin ya untuk untuk sampah, tempat sampah aja yang bermacam-macam disediakan, kadang-kadang ada yang tidak disediakan, mungkin ya pelosok-pelosok tertentu. Begitu sih Ibu, terima kasih. Terima kasih buat pertanyaannya. Ibu Belinda berkenan jawab ya. Baik, terima kasih. Izin Ibu menjawab ini kan terkait kalau ditanya bagaimana agar generasi muda bisa semakin banyak dilibatkan. Nah, ini salah satu jawabannya dengan kita mempunyai forum seperti ini. Karena sebetulnya ini dari pagi tadi juga ada forum generasi muda. Ada Putri Indonesia di tadi pagi, kemudian siang ini juga ini salah satu untuk menjaring, pertama untuk mendapatkan masukan. Nah ini masukan dari anak-anak muda, karena kadang-kadang gini, kita tuh melihat hanya dari satu sisi ya, kayaknya setiap generasi tuh pandangannya ada khasnya deh, dilihat dari khas-khas tertentu. Nah kita perlu melihat dari sisi anak muda seperti apa, misalkan seperti itu. Nah ini memang caranya bisa macam-macam. Tadi kalau kita outreach-nya salah satunya dengan medsos. Medsos itu ternyata banyak komennya. Komennya luar biasa banyak. Saya juga minta tim untuk direkap ya. Untuk direkap ini itu dan sebagainya. Nah, ini juga masukan. Kemudian ini tadi dari berbagai forum. Ini adalah masukan. Nah, artinya apa? Pertama adalah masuk dulu. Idenya itu apa?
needs-nya itu apa? Kan ini kayak semacam user requirement ya. Jadi nanti pada saat ada pembahasan untuk berbagai peraturan dan sebagainya, itu bisa dimasukkan bahwa sebetulnya ada needs dari kalangan generasi muda. Dan ini kadang-kadang lucu-lucu. Lucu-lucu, ada yang langsung minta praktikal, ada yang mungkin bisa mau ikut di urusan kebijakan, ada di peraturan, ini juga ada macam-macam. Nah, ini saya rasa adalah salah satu cara bagi government untuk atau pemerintah untuk bisa menggalang generasi muda. Termasuk itu tadi, ada duta-duta anak muda. Itu juga salah satu cara. Di KLHK juga sudah ada. Ini sudah ada nanti pilihannya dan sebagainya. Nah, ini nanti ada beberapa metode ya yang bisa kita masukkan. Tapi itu adalah salah satu hal. Kemudian kalau bicara sampah, nah sebetulnya saya kurang cocok untuk menjawab masalah sampah. Karena kebetulan saya itu ngurusinya inventarisasi hutan. Tapi dalam hal ini sebetulnya memang itu betul. Saya ngambil contoh di kompleks saya sendiri ya. Di kompleks saya sendiri ibu-ibu tuh sudah. Kita ada aturan memilah sampah, buang ini dan sebagainya. Tapi memang betul, memang ada masalah infrastruktur ya. Jadi kadang-kadang kalau kita amati tidak ada perubahan yang bisa sekejap dalam menjentikkan tangan. Pasti akan ada proses. Tetapi memang proses itu memang harus kita lalui. Karena bagaimanapun kita mempunyai penduduk yang sangat beragam. Tingkat pendidikannya, kemudiannya ini kita harus melakukan pendekatan influence secara bertahap. Tapi saya rasa kalau ini dilakukan secara konsisten, itu nanti semua akan tergerak. Yang jelas beberapa infrastruktur kemarin juga sudah difasilitasi. Di acara awal pembukaan dari festival Like ini sudah ada komunikasi dengan ini para pemulung sampah di tempat-tempat yang terpisah. Bahwa sebetulnya juga sudah ada pemisahan. Nah, ini tinggal masalah waktu ya, dan mohon bantuan dari berbagai pihak. Ya. Yang ingat itu Tasya, nggak bisa kalau hanya dari pemerintah sendiri. Betul, karena juga untuk ngangkutin sampah itu kan kebijakannya Pemda ya. Ada Pemda. Jadi banyak ya yang terlibat. Tapi mungkin kita bisa mulai dari rumah kita sendiri untuk dipilah sampahnya, sampah anorganik dibersihkan, dikeringkan, kemudian dikumpulkan sesuai jenisnya, plastik sama plastik, kertas kardus duplex sama kertas kardus duplex, mungkin yang B3 gitu ya, yang berbahaya dipisahkan sendiri. Kalau untuk sampah organik bisa mengkompos dari rumah ya kan. Nah, sampah anorganiknya mungkin bisa diserahkan ke bank sampah, dan di beberapa TPS di Jakarta sih juga udah mulai di sort out sih gitu. Jadi bisa kita bawa sendiri kalau kita belum 100% percaya gitu sama yang ngangkut sampah. Selain itu aku rasa banyak sih institusi ataupun pengelola apa ya istilahnya yang memberikan fasilitas pengelolaan sampah ya, gitu. Itu Bahkan sudah banyak. kalau aku ini dari app juga gitu. Jadi dari app abis itu sampahnya dijemput gratis loh. Sampah-sampah anorganik tapi ya kalau untuk sampah organiknya mungkin bisa mengkompos di rumah gitu kan, dan melakukan 3R itu tadi supaya sampahnya nggak terlalu banyak. Pastinya ada banyak yang bisa kita lakukan. Fasilitas untuk itu sebenarnya sudah banyak. Udah ada gitu ya, tapi harus ditularkan. Betul, harus dan juga ditularkan. harus cari tahu lebih dalam aja sih aksesnya gimana dan untuk mencapai ke sana gimana. Karena aku juga udah mulai memilah sampah udah dari tahun berapa ya? Udah lumayan lama deh dari mulai berkeluarga gitu kan, udah mulai coba memilah sampah. Ternyata makin kesini makin banyak loh yang bisa memfasilitasi kita untuk mendukung lifestyle tersebut. Jadi don't worry, aku rasa semakin kesini semakin banyak kesempatan untuk kita bisa berkontribusi buat lingkungan hidup. Semakin banyak yang mau terlibat. Terima kasih buat pertanyaannya. Boleh dikasih merchandise-nya? Oh udah ya, udah. Oke, lanjut ya kita ke pertanyaan berikutnya. Adakah yang mau bertanya? Oke silahkan, itu adiknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal. Aku Raffi Rashad dari SMA N 21 Jakarta. Aku dari Pulau Mas. Jadi pertama-tama aku ingin ngucapin dulu mengenai aku setuju banget generasi muda itu sangat penting. Apalagi di pengelolaan lingkungan hidup. Karena generasi muda itu menurutku, seperti Bapak Insinyur Soekarno pernah bilang, sebagai penggerak. Dan mereka itu adalah, mohon maaf, engine, bensinnya. Dan mereka itu dapat menggerakkan dan mengubah negara kita. Dan iya, tapi saya ingin bertanya ya. Nah kebetulan saya kan sempat ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman saya ya, yang pas saya juga diskusi mengenai masalah lingkungan hidup dan seterusnya. Tapi kadang tuh ada teman-teman yang walaupun sudah pakai cara-cara mengajak
ada sebutin fungsi-fungsinya dan ngajakin for fun. Kadang mereka masih keras kepala gitu loh, oh ngapain sih, masih males gitu loh. Walaupun saya udah pakai cara-cara yang banyak, kayak tadi nih saya ada pidato dan tadi masih ada yang bicarakan, oh saya masih naik motor, ngapain kayak gini-gini. Nah, mereka kayak gak mau denger gitu. Nah intinya saya ingin bertanya aja, gimana caranya untuk mengajak orang-orang dan anak-anak generasi muda yang sebenarnya berpotensi, namun mereka tetap bersikeras dan gak tertarik mengenai hal ini. Apa hal yang mungkin paling efektif, yang simple tapi praktis. Terima kasih sekali lagi. Oke, tadi siapa namanya maaf? Raffi Rashad, Raffi. Raffi, oke. Raffi, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Mas Novel bisa kali ya bantu jawab. Gimana sih caranya, mungkin dari carbon add-ons dulu deh. Gimana sih caranya orang mau gitu ya, carbon offsetting. Caranya gimana tuh mengajak orang untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu. Ada satu strategi ataupun ide nggak? Ya kalau terkait usaha di Carbonate On sih emang cukup susah ya untuk raising awareness terkait isu ini, itu memang sangat dirasakan gitu ya. Apalagi dengan kita brand baru belum dikenal gitu ya, otomatis sebenarnya strategi kami sendiri itu banyakin kolaborasi sih Kak. Banyakin kolaborasi dengan brand-brand yang strategis, dengan korporasi gitu ya, sehingga nama kita tuh makin dikenal gitu. Oke, jadi intinya raising awareness. Betul. Ya dengan cara Tapi apapun kalau dalam raising awareness level dulu. yang tadi ya untuk ngajakin temen gitu, gimana sih Ya. caranya untuk mereka biar relate, oh ini ternyata masalah kita bersama gitu ya, itu kan yang sebenarnya ditanyain oleh Raffi gitu ya. Nah kalau itu sih mungkin simpelnya sebenarnya adalah kita kalau misalnya berkegiatan secara sehari-hari itu sebenarnya kan ada banyak ya hal-hal yang kita bisa bilang kalau misalnya ini tuh bisa harming our environment gitu secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya aja kayak kita milih melakukan private pakai kendaraan pribadi gitu misalnya. Itu kan sebenarnya ada emisinya gitu ya. Tapi kita bisa bilang gitu kalau ada loh banyak opsi-opsi yang bisa dengan mudah diterapin, misalnya pakai public transportation, dan bisa jadi pakai angle yang berbeda, misalnya oh kalau pakai public transportation tuh lebih murah gitu kan daripada pakai private transportation, lebih mahal gitu loh. Selain emang menimbulkan kemacetan, tapi juga bisa loh berdampak positif juga buat kita secara langsung untuk cost efektifnya. Jadi bisa dari situ gitu, apa sih yang sebenarnya bisa benefiting dia gitu. Selain secara tidak langsung tadi mungkin bisa mengurangi kemacetan, tapi secara langsung ternyata bisa hemat budget, dan budget itu mungkin bisa dialihin misalnya buat kalau anak-anak muda mungkin voucher main game ataupun bikin pulsa atau apa. Ya gitu. jadi intinya sih memang setiap orang, setiap individu itu punya motivasinya masing-masing, tujuannya masing-masing atau semangatnya masing-masing di balik aktivitas ataupun tindakan ia terhadap lingkungan, di balik kegiatan ramah lingkungannya itu sebenarnya tiap orang punya motivasinya masing-masing. Ketika kita mau mengajak, kita harus tahu dulu nih apa sih yang memotivate orang tersebut untuk mau bertindak, ya kan? Ada orang yang mau bertindak untuk lingkungan karena mungkin memang by heart gitu, emang peduli gitu kan sama keberlangsungan, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dan juga hutan kita. Ada juga mungkin yang bergerak untuk lingkungan karena for the sake of pengen ngehemat gitu. Ternyata kalau kita melakukan aksi ramah lingkungan jatuhnya lebih hemat. Ada juga mungkin yang dorongan ataupun kepercayaan dari religius gitu ya, dari agama, bahwa sebagai pemimpin di muka bumi ini kita diberikan tanggung jawab untuk bisa merawat isinya gitu kan. Dan ada juga mungkin seperti aku yang pengen juga, aku kan udah punya anak nih, jadi pengen nih anak aku juga bisa hidup sehat di lingkungan yang lestari dengan keberagaman hayati yang bisa ia nikmati gitu, dengan lingkungan yang baik, dan juga dia nggak usah worry lagi kayak sekarang misalkan mau keluar rumah takut kena polusi atau seperti itulah. Jadi ada banyak motivasi yang mungkin bisa dicari dulu sebelum mengajak orang untuk bertindak seperti itu. Dan dari ini sih Kak Tasya, dari hal yang terdekat aja, misalnya kayak dari hobi. Tadi kayak ada Kak Ica kan nyanyi tuh ya. Iya. Jadi bisa menyampaikan isu lingkungan tuh lewat nyanyi, Betul. lewat gambar, komik, itu Iya. pun juga bisa gitu. Jadi disesuaikan juga dengan apa sih yang kita Betul. punya juga. Kalau Adifa sendiri ada ide nggak? Kalau anak seumur kamu gimana sih ngajak anak-anak seusia kamu gitu, para Gen Z ini untuk mau gitu
bertindak untuk lingkungan hidup, atau dari kamu sendiri sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu gitu untuk mau nih ngerjain proyek lingkungan, pengen ikutan podcastnya KLHK ya kan, pengen ikutan bersihin sungai gitu. Itu sebenarnya apa sih motivasi di baliknya dan gimana cara ngajak teman-teman kamu? Yang memotivasiin aku buat melakukan hal tersebut. Ini nggak harus kayak media gitu kan. Yang memotivasiin aku tuh sebenarnya mama sih. Oh. Ada sosok inspirasi di balik itu semua dan it's a very legitimate reason gitu. Ada sosok yang menginspirasi kamu ya untuk bisa jaga lingkungan. Terus? Aku juga paling suka banget kalau misalnya ngelihat sorting sampah kayak misalnya plastik gitu-gitu itu, tapi lewat video yang menarik, ada lagunya gitu. Jadi aku jadi langsung tertarik gitu. Oh, the way we share apa yang sudah kita lakukan di sosial media, mungkin kalau ada yang udah banyak melakukan aksi ramah lingkungan di share dengan menarik gitu ya di sosial media, sehingga anak-anak muda tuh banyak yang tertarik juga untuk ikutan dan mungkin bisa punya sosok inspiratif juga ya seperti Adifa yang bisa mendorong kita untuk hidup cinta lingkungan hidup. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya tambahi ya. Iya silakan Bu. Jadi gini, Mas, apa tadi? Mas Raffi. Kita bisa memulai juga dari keluarga. Ini contoh nih, Adifa juga dari lingkungan, dari keluarga juga mulai. Ini saya sendiri ada anak saya nih, saya bawa anak saya di sini. Berdiri Nio. Nio berdiri. Mana? Oh, ada di sebelah sana. Jadi saya bawa ini anak saya, dulu kecil pegang tanah aja nggak mau. Katanya kotor, kan gitu. Tapi saya orang kehutanan ya, jadi saya ajak, saya kasih pendamping masing-masing. Sekarang dia begini, saya nggak nyuruh nih, tapi kan Bunda mau tampil, mau bicara ini, ikut. Nah ini jadi kita harus memulai juga dari keluarga sendiri lah untuk memulai ini, karena memang ini adalah rasa cinta yang tidak bisa ditunjukkan sekaligus. Betul. Jadi kita misalkan dengan mulai senang tanaman, ya ikut. Kemudian diajak nonton film-film perubahan iklim. Saya ingat masih kecil anak saya gini, Bun, lakukan sesuatu. Gimana nanti kalau anakku nggak bisa melihat beruang kutub karena esnya udah habis. Iya Seperti kan? itulah. Betul. Jadi kita ini, kasihan Nio ya. Dan Terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Silakan. Oke, Bapak boleh. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Nama saya Henry Paulus. Kami hanya menambahkan dari moderator maupun dari narasumber bahwa untuk pertanyaan terakhir tadi yang sebelum saya, kiat-kiat apa untuk menanggulangi sampah ini? Tentu itu banyak. Pertama, kesadaran kita manusia, baik itu anak, mulai dari anak mengenal pendidikan maupun sampai orang tua. Sebab kalau tidak ada kesadaran, tentu sia-sia apa yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, jadi setuju, Pak. edukasi kita mulai dari baik itu dari pemimpin agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan juga sampai di dunia pendidikan. Mulai dari anak TK, SD sampai perguruan tinggi, kita harus ajari mereka bagaimana mengenal sampah, dan sampah ini sungguh sangat penting di dalam kehidupan kita, tentu kita manusia. Oleh sebab itu, kesadaran yang pertama untuk kita, bagaimana kita mengedukasi kepada warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena melalui sampah ini bisa mengganggu lingkungan kita, bahkan secara pribadi kita. Oleh sebab itu, lewat kehadiran kita saat ini, mari kita menjadi pilar-pilar untuk ke depan bagaimana kita menanggulangi sampah ini sehingga tidak terkontaminasi dengan sekitar kita. Ya, kami kira itu. Baik, ya, terima kasih. kami. Terima kasih. Terima kasih untuk pernyataan ya, bukan pertanyaannya. Terima kasih untuk semangatnya ya Pak. Oke, baik. Kayaknya sudah cukup ya untuk sesi pertanyaan. Ibu mau jadi bagi-bagi hadiah, Bu? Oke, ini sekarang Ibu Belinda punya merchandise dan kita saatnya kuis. Apakah dari tadi Sobat Hijau yang sudah hadir memperhatikan ya
perbincangan kita hari ini. Oke, langsung dari Ibu Belinda pertanyaannya untuk 2 pertanyaan ya? 2 pertanyaan, silahkan Bu. Jadi gini ya, mungkin ada 2 pertanyaan. Kalau saya mau ada satu generasi muda, yang generasi muda ya, kalau yang yang Ayo sudah, tahu diri ya Pak Bu. Untuk- Generasi muda nih. setelah melihat, mendengarkan talkshow ini, apa yang kamu peroleh? Pesan apa yang paling kamu dapatkan dan kamu akan melakukan apa? Saya akan mengundang 2 generasi muda untuk bicara. Oke, langsung 2 ya. Oke, siapa aja boleh? Siapa saja boleh, ayo Ya. silakan. There's no right or wrong ya. Si Tio boleh Bu ikutan. Ini mau ikutan tuh Bu. Oke, maju dong ke depan dong. Satu Satu lagi lagi, ya, saya udah mau ada. dua. Kalau masih banyak boleh deh. Oke, silakan. Oke, silahkan. Kira-kira dari Sini, obrolan sini. kita Sini hari ya. ini, Dari obrolan hari ini, apa yang menarik buat apa kamu? yang menarik dan kamu simpulkan? Silakan Ya. kenalkan dulu siapa namanya, sekolah di mana. Ya. Nama saya Gerald dari Sekolah Global Mandiri Cibubur. Bentar. Ada berapa lagi? Satu lagi. Satu lagi boleh, satu lagi. Yang perempuan tuh di belakang tuh, ya. Ya, perempuan. Ini, ya. Oke, silakan dari, oke, namanya siapa? Aku Gerald. Gerald, oke, dari kamu dulu. Dari perbincangan kita, apa yang menarik buat kamu dan kira-kira apa sih yang abis ini mau kamu lakukan buat lingkungan? Oke, silakan. Kalau dari aku sih, ya aku mau abis ini mau untuk belajar untuk mencintai tanah air dengan cara ya yang dari hal yang gampang-gampang aja sih, kayak buang sampah pada tempatnya. Terus ya banyak lagi tapi nggak tahu sih aku mau ngomong apa. Nggak apa-apa, it's okay. Oke, good job Gerald. Oke, Gerald udah mau komitmen untuk mengelola sampah di rumah. Keren. Lanjut. Namanya siapa? Namaku Gendis, Gindis, oke. Gendis. Oh, Gendis. Gendis dari mana? SD Global Mandiri. SD Global Mandiri. Oke, silakan. Kalau dari aku, kalau aku dengar dari Kak Deva, aku juga pengen kayak dari bahan-bahan sampah gitu-gitu, bahan sampah plastik dibuat menjadi bahan yang berguna di DIY. Oke, keren. Pengen bikin DIY ya, bisa banget tuh dari sampah jadi tempat pensil, jadi tas. Bahkan sekarang udah ada fashion, ada baju gitu ya yang terbuat dari sampah plastik. Keren. Lanjut. Halo semua, perkenalkan nama saya Juan Kanio dari SMA Lab School Kebayoran. Di sini pelajaran yang saya dapat tentunya ternyata tadi setiap kegiatan apapun itu yang dilakukan, bahkan kita bertransaksi online atau belanja online pun ternyata kita mengeluarkan emisi ya. Nah jadi tentu saja dengan inovasi aplikasi tadi yang menghitung emisi itu, saya jadi tertarik tuh, pengen apa ya istilahnya, pengen nyoba nih cara kerjanya gimana sih gitu. Saya mau analisis lah seberapa banyak kegiatan sehari-hari saya nih, sekolah, lalu sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh emisi yang saya keluarkan tuh seberapa banyak gitu. Keren. Jadi ternyata banyak informasi yang saya dapatkan dari talk show ini, alhamdulillah. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat 3 generasi muda yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Silahkan untuk hadiahnya. Ibu Belinda boleh mungkin kasih hadiahnya. Apa? Oh, Ibu Irjen yang memberikan hadiahnya. Silahkan.
Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang kita obrolin hari ini yang menginspirasi juga generasi muda dari anak SD loh yang hadir hari ini sampai ke anak SMA juga dan anak-anak kuliah. Semoga kedepannya semakin banyak lagi generasi muda yang aware soal lingkungan kita dan kita juga yang udah aware soal lingkungan bisa menularkan pesan-pesannya ke generasi muda. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Oke, kita kan di tengah-tengah kita udah kehadiran Ibu Menteri nih. Kayaknya Ibu Menteri harus dong Bu menyampaikan pesan-pesan Bu buat adik-adik, buat teman-teman kita. Gimana caranya atau apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk lingkungan kita, untuk menurunkan emisi. Silakan Ibu kalau berkenan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama generasi muda itu sebetulnya langkah pemerintah memang sangat penting. Ketika saya ditunjuk jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatukan antara lingkungan dan kehutanan, dua kementerian di waktu yang lalu, saya meminta kepada tim KLHK untuk merger itu dengan membentuk satu direktorat yang disebut generasi lingkungan. Dan memang tidak mudah, namanya sekarang menjadi kemitraan lingkungan dulu, tetapi Pak Sekjen dan para Dirjen dan Bu Irjen yang hadir di sini saya mintain tolong untuk bisa selalu bersama-sama mengawali dengan kegiatan bersama generasi muda. Sejak 2016 saya sebetulnya datang juga ke sekolah-sekolah antara lain Global Mandiri, anak-anak di saya lupa yang di Ciganjur juga ada, kemudian saya tahu yang di Banten, ada lagi yang di Pondok Gede, ada lagi yang di lab school juga masuk, suka diskusi. Bahkan pernah saya mengajak anak-anak, waktu itu masih SD, ada anak SD kelas 5 kalau nggak salah, yang aktif, terus dikasih hadiah jadi menteri 1 hari. Wow. Saya bilang nyobain yuk jadi menteri, nyobain. Terus pokoknya dia mulai dijemput pakai mobil menteri sampai ikut rapat. Saya yang menteri memang memimpin rapat, tapi dia duduk di sebelah saya. Ketemu tamu internasional, terus kira-kira itu kan dari jam 9 ya. Kira-kira udah jam 1 lemes. Nggak enak rupanya, capek. Ya, namanya juga kan pas kaget gitu ya. Nah, sekarang kita punya partner banyak. Saya senang sekarang kita sedang bekerja dengan asosiasi yang Mas Zaki, generasi Society Energi Baru Terbarukan. Kemudian ada lagi teman-teman di Green Leader Indonesia. Tadi disebutin Youth Movement. Itu juga sekarang sudah ada 2000 dutanya, dan saya lagi minta Pak Sekjen sampai dengan sekarang 2000, tapi saya minta tiap tahun itu paling sedikit ada 700, kalau bisa malahan lebih. Sekarang itu anak muda seglobal yang umur 12 sampai 25 tuh jumlahnya 1,2 miliar. Mungkin nanti di 2030 udah 1,7 miliar. Jadi memang cukup banyak, dan di Indonesia yang termasuk generasi muda ini yang sampai dengan 25-an itu kelihatannya 27% lebih ya. Jadi memang sangat penting.
dan di dalam komposisi penduduk Indonesia kita udah ngitung juga anak yang umur 8 tahun. Jadi itu sudah kita hitung. Jadi generasi muda ini sangat penting dan saya memang sedang kami pikirkan bahwa harus ada anak muda yang menjadi duta pemimpin muda untuk urusan lingkungan. Setuju. Mbak Tasya kan ikut ngajar ya di tempatnya siap. Institut Hijau Indonesia. Siap sama Ibu. Bang Halid. Siap. Nah itu terus-terusan sedang kita bangun. Tadi ada pertanyaan bagus, bagaimana caranya memilah sampah dari rumah kok dari dulu sampai sekarang nggak beres-beres. Saya juga belajar tentang ini ke negara-negara lain. Indonesia penduduknya sekarang 280 juta. Kabupaten kotanya 514. Saya mungkin 3 minggu lalu ngobrol sama Menteri Lingkungan Singapura. Saya bilang, kamu ngurusin lingkungan ngurusin sampah di Singapura, kamu mulai dari rumah apa enggak? Karena kan kita ngotot pilah sampah dari rumah. Ya. Terus dia bilang, Ibu Siti, saya sudah coba, kata dia. Tapi ternyata tidak mudah, karena kita harus datang dari rumah ke rumah. Terus saya pulang, saya pelajari. Di Singapura itu cuma ada 24 kota. Kita ada 514. Kotanya dia, bayangin aja Singapura itu kan cuma segede kota Jakarta kali ya. Satu kelurahan kali kotanya ya. Kalau di Indonesia mungkin satu desa kali ya. Di Indonesia yang kayak gitu ada 80.000. Terus kepala keluarganya jutaan. Rumahnya jutaan. Jadi memang saya sedang terus berpikir karena kita terus belajar. Pilah sampah dari rumah ini paling strategis harus mulainya dari mana. Jadi saya kira sangat baik ada diskusi-diskusi seperti ini Mbak Tasya. Saya tadi sambil dengerin tuh, sambil mikir juga ini mesti diapain, tapi tentu saja saya sangat bergembira hari ini kita punya generasi muda yang hebat. Keren. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Menteri mohon berkenan untuk tetap di tempat karena akan menyerahkan plakat dan juga merchandise kepada para pembicara dan juga saya sebagai moderator didampingi Ibu Irjen ya. Banyak ya, ini cheerleadernya Deva ya. Baik, oh ya, mohon berkenan untuk berfoto bersama ya Ibu Bapak semuanya. Deva sinian sayang.
Sinar mentari di pagi hari mendengar kicauan indah